Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Dian, NIM saya 2530 11 23 8 16. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 7 MTS Yabis dengan materi hukum tajwid mad tabi'i. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita bisa melaksanakan kembali sekolah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Citra, silakan berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, sekarang sebelum kita belajar, Bapak Amsyadul Abdul Taufik Agung Dera Hussein Faisal Heru Muhammad Akmal Fadil Muhammad Bunga Fitri Hayatul Husna Julia Lisa Najwa. Sudah semua Kamsen? Sudah. Sebelum kita mengawali pembelajaran materi, supaya pembelajaran kita lebih semangat, lebih fokus, kita terlebih dahulu tes briefing. Ya, siap? Siap. Coba tepuk semangat. Nah, coba sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangatnya sudah semangat. Ya, sebelum kita belajar di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis itu meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, jadi yang pertama kita belajar Al-Quran Hadis itu supaya meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Terus yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan.
Terus poin yang ketiga, meningkatkan kehusuan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Nah, mungkin itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum materi, Bapak sekarang akan menyampaikan materi tentang mad domini, yaitu dalam bab 4 pembahasan, yaitu mad domini. Bapak kemarin sudah menyampaikan materi tentang hukum bacaan. Hukum bacaan mad masih ingat? Coba siapa yang mau jawab? Ada berapa hukum bacaan mad? Coba. Ya, silakan dari Pak ini jawab. Ada 2. Yang pertama, yang kedua, manfaat. Ya betul. Silakan. Bahas Mardomi. Kita baca dulu surat Al-Maun. Silakan dibuka surat Al-Maun. Sudah ada? Ya, kita baca dulu bersama surat Al-Maun. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacaan surat Al-Maun, ya. Perhatikan bacaan surat Al-Maun yang ada di video, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
Ya, setelah kita menyimak bacaan dari video, apakah bacanya bagus? Bagus. Apakah bacanya baik? Baik. Kita mau seperti itu bacanya. Mau. Maka dari itu kita harus belajar hukum bacaan Al-Quran, hukum dan Tajwid. hukum tadi itu sangat penting. Karena apa? Karena kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar itu kalau kita bisa belajar hukum bacaan dan tajwid. Ya. Nah, itu yang pertama. Kita di dalam sholat kita harus baca Al-Quran. Di dalam kita sehari-hari kita harus baca Al-Quran. Supaya bacaan Al-Quran kita baik dan benar, kita harus mengetahui hukum dan tajwid. Paham toh? Paham toh? Kita mulai dari materi mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Kalian sudah tahu mad tabi'i? Ada yang sudah tahu? Ada yang belum tahu? Ya, Bapak jelaskan. Mad tabi'i yaitu pengertian yang pertama ada pengertian mad tabi'i. Definisi mad tabi'i secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Nah, jadi mad itu artinya atau tambah. Jadi ketika ada mad itu bacanya harus panjang. Terus huruf mad ini ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, jadi huruf mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama huruf alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Beserta syaratnya. Syaratnya itu ada sama ada 3. Kalau alif sebelum alif sebelum fathah, iya sebelum kasrah, waw sebelum dhammah. Itu kalian harus hafal. Kalian harus hafal beserta tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Yang pertama alif sebelum jabar, yang kedua iya sebelum jr, yang ketiga waw sebelum dhammah. Nah, itu 3 huruf yang kalian harus kuasai. Contohnya mana? Contoh hukum bacaan mad tabi'i yaitu terkandung dalam bacaan nuhiha. Nah, di sini ada nuhiha. Nah, ini yang pertama waw sebelum dhammah, iya sebelum kasrah, terus ada alif sebelum fathah. Jadi kalian harus menguasai 3 huruf, waw, iya, dan alif. Setiap waw yang sukun, iya yang sukun, alif yang sukun itu sebelumnya waw, sebelumnya dhammah, iya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Itu disebut mad tabi'i. Nah, di sini ada contoh yang lain. Alladzina amanu wa kanu. Panjangnya kira-kira berapa? 1 alif atau 2 alif? Alladzi, jadi 2 harakat itu sama dengan 2 katukan atau 2 detik. Alladzina amanu wa kanu. Nah, itu bacanya seperti itu. Coba kita lanjutkan. Yang kedua, di sini ada contoh hukum bacaan mad tabi'i dalam ayat Al-Quran. Ini penggalangan. Penggalannya ini 1 kalimat. La yusminu, coba barang la yusminu, wujuhun yawma idzin, ya coba
yang ini yang atas. Barang 1, 2, 3. La yasmidu. Yang kedua. Wujuh yawmaidin. Nah, ini semuanya itu menggunakan bacaan matobi. Nah, terus yang ketiga di sini ada contoh fiha ainun jariyah. Coba baca. Fiha ainun jariyah. Ya, coba dari yang tiga ini coba kita lihat di mana yang disebut matobi. Yang pertama, la yusminu. Mana yang disebut matobi? La. Di sini ada huruf apa? Alif. Alif sebelum Berharakat fathah. sebelumnya berharakat Fathah. Terus yang kedua, wujuhu yaumaidin, ada berapa matobina? Ada berapa? Ada Satu. Yang mana? Wujuh. Di sini ada apa? Wawu. Wawu sukun sebelum. Berharakat atas pedoman. Nah, terus yang ketiga, di sini ada berapa huruf? Tadi ada berapa matobi? Fiha ainun jariyah. Dua. Tiga. Tiga. Ada tiga. Tiga. Yang pertama, Fi. dia sebelum. Kasroh. Yang kedua, Alif. alif sebelum. Harakat fathah. Ainun ja. Alif. Sebelum harakat fathah. Fiha ainun jariyah. Nah, jadi ada tiga matobi ya. Fahimtum? Fahimah. Fahimtum? Kalimah. Nah, itu materi kita hari ini tentang matobi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita latihan. Kita buat kelompok, kita latihan. Bapak akan membagikan LKPD, ya. Tugasnya yaitu mencari hukum bacaan materi dari Al-Quran, di dalam Al-Quran. Masing-masing kelompok 5 contoh hukum bacaan materi. Kalau itu bisa, ya kita buat per kelompok, satu kelompok 4 orang. Ya. Ini kelompok ini itu 5. Coba ini ya belakang, belakang ya. Iya, ya silakan diskusi 5 orang ya. Ya, laki-laki 4. Silakan diskusi dari 5 contoh. Tulis dari 5 contoh. Ya, ya silakan cari 5 contoh hukum bacaan materi di dalam Al-Quran. Silakan diskusi, tuliskan. Waktunya panjang ya, silakan. Tulis ya. Tulis 5 contoh. Dari 5 contoh. Nah, silakan ya, kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan.
atau surat-surat pendek. Ya. Tulis nama. Satu ayat ya, yang dituliskan satu ayat. Nanti yang ditulisnya satu ayat. Ya, di surat-surat pendek bisa. Kita sekarang sambil yang belum sambil menanyakan, yang sudah Bapak persilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang tadi dikerjakan. Silakan untuk semuanya di depan, kelompok laki-laki semuanya ke depan ya. Kelompok ini adalah kelompok yang keempat, kelompok keempat. Contoh nomor 1 di dalam surat apa? Silakan jawab. Surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Silakan dibaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi jama'a malan wa addada. Mana yang disebut matominya? Alladzi. Di situ ada huruf apa? Ya sukun sama harakat baris JR. Dia sukun pada garis JR. Betul? Ya, tangan. Ya, yang kedua apa? Baca yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-Qari'ah. Surat apa itu? Surat Al-Qari'ah ayat 2. Ayat 2. Mana yang disebut matomi? Alif pada harakat jabar. Alqa, ya alqa yang ya. Betul? Ya. Coba yang ketiga. Watu risinin. Surat apa? Surat Atin ayat 2. Ayat 2. Mana yang disebut matomi? Waktu di situ ada huruf apa? Wawu pada harakat Roma. Wow. Belum dong? Roma. Betul? Betul. Tepuk tangan. Kelompok perempuan. Ya, silakan sebutkan yang pertama dalam surat Al-Ma'mun ayat 1. Silakan bacakan ayatnya. Mana yang disebut matomi dalam ayat tersebut? Al-Ladzi itu ada apa? Ya, sebelum kas betul. Nah, silakan
Tommy dalam ayat tersebut? Diila. Diila. Ada berapa? Ya sukun sebelum harakat kasroh. Ya sukun sebelum Harakat kasroh. kasroh. Betul? Nah. Terus yang ketiga, silakan baca surah. Ayat 4. Mana yang disebut Tommy dalam ayat tersebut? Allah. Di situ ada berapa? Alif sama ada fathah. Ya, terus betul? Betul. Nah, mengulangi lagi, refleksi sekali lagi bahwa kita sekarang sedang mempelajari Tommy. Tommy itu artinya pan, itu pan. Tommy biasa, ya biasa. Tommy itu biasa. Lagi-lagi man itu artinya Tommy biasa. Man itu artinya biasa. Ya, hurufnya ada apa saja? Nah, coba sekali lagi kita sebutkan beserta ciri-cirinya. Alif sebelum iya sebelum ya, coba sekali lagi 1, 2, 3 baca. Panjang Tommy ada berapa? 2 atau 1 sama dengan 1 atau 2 ketukan. Ya, 2 detik. Paham dong? Nah, jadi kesimpulannya pelajaran hari ini kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terutama kita harus menerapkan hukum bacaan Tommy. Paham dong? Paham dong? Mungkin itu yang dapat kita pelajari hari ini. Kita tutup sekarang dengan membacakan doa dipimpin oleh KM. Silakan. Duduk siap. Duduk mulai dengan doa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.